Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 24053107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola kegiatan perekonomian. Pola kegiatan perekonomian. 1. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. 2. Pelaku kegiatan perekonomian. 3. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. 4. Mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi. 5. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi. 1. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang mengandalkan hubungan antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. 2. Ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi perencanaan pusat. Perencanaan pusat dalam ekonomi adalah sistem di mana pemerintah mengontrol dan merencanakan semua aspek-aspek kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti unit produksi, terutama dari keluarga petani tradisional. 2. Menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sederhana. 3. Tingkat produktivitas kegiatan mereka relatif rendah dan tingkat produksinya hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. 4. Jarang terdapat surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. 5. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangat terbatas sekali. Kemudian ada perdagangan barter. Dalam perdagangan barter, harus terdapat dua keinginan yang saling berkesesuaian yang dinamakan kesesuaian ganda dari keinginan atau double coincidence of wants. Seperti seseorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan suatu barang lain dan seseorang memproduksi barang yang diingini orang lain dan bersedia menukarkan barang tersebut. Selanjutnya ada perdagangan perekonomian subsisten. 1. Perdagangan barter tidak banyak lagi dilakukan. 2. Uang telah digunakan sebagai alat perantaran dalam tukar-menukar. 3. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lancar. 4. Kesesuaian ganda dari keinginan bukan lagi syarat yang perlu untuk mewujudkan perdagangan. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang yaitu perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan atau bukan barter. Peranan uang menjadi sangat penting. Terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Selanjutnya ada spesialisasi dan perdagangan. Adanya uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Pelaku kegiatan perekonomian. 1. Rumah tangga. Pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, alat-alat modal, kekayaan alam, harta tetap. 2. Perusahaan. Organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan dalam industri seperti industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. 3. Pemerintah. Badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi, seperti melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi, mengembangkan prasarana ekonomi, mengembangkan prasarana sosial. Sirkulasi aliran pendapatan. Dalam sirkulasi aliran pendapatan, menggambarkan interaksi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dalam perekonomian. Dalam dua sektor, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan yang kemudian membayar gaji dan keuntungan, menciptakan aliran pendapatan. Di perekonomian terbuka, aliran ini diperluas dengan kegiatan ekspor dan impor.
mempengaruhi pendapatan nasional melalui pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Sirkulasi ini penting untuk memahami dinamika ekonomi yang pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Proses ini menentukan harga barang dan jasa, yang mempengaruhi keputusan produsen dan konsumen. Dalam kondisi ideal, mekanisme pasar menciptakan keseimbangan, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Namun, tanpa regulasi, mekanisme ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sering diperlukan untuk mengatasi distorsi pasar dan memastikan keadilan serta stabilitas ekonomi. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa secara efisien, sering disebabkan oleh faktor seperti eksternalitas, barang publik, asimetri informasi, dan monopoli. Dalam situasi ini, pemerintah perlu campur tangan untuk memperbaiki alokasi sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk mengatasi eksternalitas, menyediakan barang publik yang tidak diminati oleh swasta, serta mendorong transparansi informasi. Selain itu, undang-undang anti-monopoli dapat diterapkan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.